Sebagai negara yang banyak menyerap produk alutsista dari Rusia, maka sejak beberapa tahun lalu Rusia berusaha untuk memasarkan jet tempur siluman Su-57E atau varian ekspor ke India. Namun tak seperti akuisisi alutsista Rusia yang relatif mudah ke India, maka tidak demikian dengan Su-57. Salah satu batu yang menjadi sandungan dalam penjualan Su-57 yakni Rusia dulu enggan berbagi teknologi atau alih teknologi Su-57 kepada India. Namun saat ini hasil dari pameran Dirgantara dan Pertahanan Aero India 2023, yakni Rusia dan India sedang mendiskusikan pengembangan bersama pesawat tempur generasi kelima di fasilitas Hindustan Aeronautic Limited atau HAL. Dikutip dari Bulgarianmilitary.com, Alexander Mikev, Direktur Jenderal Rosoboron Export menekankan bahwa semuanya bergantung pada India, karena pihak Rusia siap untuk menandatangani kontrak untuk produksi pesawat tempur, baik generasi 4++ maupun generasi kelima. Sebelumnya telah diberitakan bahwa di sela-sela pameran Kedirgantaraan Aero India 2023, United Aircraft Corporation atau UAC menawarkan pihak India untuk merakit pesawat tempur di perusahaan India HAL yang dikembangkan berdasarkan pesawat MiG-35. Menurut Mikev, pengalaman bersama mengerjakan pesawat Su-30 MKI yang merupakan andalan Angkatan Udara India telah menunjukkan bahwa Rusia dan India dapat bekerja sama dalam proyek yang sangat kompleks dan berteknologi tinggi. Untuk sepenuhnya memenuhi persyaratan India, varian Su-30 MKI pada gilirannya dilengkapi dengan mesin vektor dorong AL-31FP yang belum pernah dipasang sebelumnya untuk versi ekspor. Mengenai program lokalisasi untuk produksi peralatan militer di bawah proyek nasional Made in India di mana tingkat lokal harus minimal 70%, maka India pertama-tama akan mencoba melisensikan dan melokalkan produksi jet tempur Su-57 di perusahaan produsen pesawat terkemuka India HAL. Selain itu, India akan mencoba untuk melisensikan bukan dari versi ekspor Su-57E dengan mesin AL-41F1, tetapi versi modifikasi dari Su-57M dengan mesin tahap kedua dan avionik yang diperbaharui. Sebagai catatan, India dan Rusia pernah terlibat dalam pengembangan bersama modifikasi Su-57 sebagai bagian dari program pesawat tempur generasi kelima atau FGFA. Namun pada tahun 2018, India menarik diri dari program ini. India menjelaskan bahwa rancangan Rusia tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan. Sementara elektronik aviasi, radar, dan sensor tempur yang dirancang Rusia tidak memenuhi standar generasi kelima. Pada saat yang sama, India mengatakan bahwa mereka siap mempertimbangkan untuk merevisi rencananya di masa depan dan bahkan membeli pesawat yang diproduksi berkala dari Rusia jika mereka menang tender. Dari sejarahnya, pada tahun 2007, kedua pihak menandatangani kontrak di mana pihak India sepakat menginvestasikan 300 juta US dollar untuk pengembangan desain dan blueprint teknis pesawat masa depan itu. Pada saat yang sama, biaya penelitian, prototipe pertama dan pengembangan siklus produksi penuh berjumlah 6 miliar US dollar yang dibayar Rusia dari anggarannya sendiri. Itulah awal mula perselisihan terjadi. Peluncuran produksi pesawat tempur Su-57 di India berarti menyerahkan semua teknologi pesawat jet baru itu ke New Delhi. Orang-orang India memutuskan bahwa karena mereka telah menginvestasikan 300 juta US dollar dalam sebuah proyek dengan total biaya 6 miliar US dollar, maka Rusia harus memberikan semua hasil penelitiannya. Namun karena tidak ada klausul itu dalam kontrak, Moskow menolak mengungkapkan semua informasi kepada para investor, kata Pavel Bulat, direktur dari Laboratorium Internasional Sistem Energi dan Mekanis di Universitas Teknologi Informasi, Mekanika, dan Optik kepada Rusia Beyond.